Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Rusmun Arif dari Forum News Network. Pernyataan dari Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi tentang Pak Jokowi itu dipastikan akan cawe-cawe dan sudah menyodorkan nama Kaisang sebagai calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil mengundang polemik yang makin memanas ini ya. Tidak hanya Kaisang dan Grace Natali yang menanggapinya, tapi juga partai-partai koalisi seperti halnya Ketua Umum Partai PAN yang mempertanyakan dari mana Habib Abu Bakar Al-Habsyi ini tahu bahwa sudah nama Kaisang disodorkan, dan juga sampai istana juga mengingatkan agar Abu Bakar Al-Habsyi itu tidak memfitnah Pak Jokowi dan Kaisang. Nah, bagaimana sebenarnya sih duduk perkaranya ya? Sebenarnya kalau kita lihat ini, yang pertama itu bahwa pernyataan bahwa Pak Jokowi itu akan cawe-cawe yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Habsyi ini kan merespon pertanyaan wartawan di hari Kamis lalu ketika dia ditemui di Hotel Sahijaya. Ini PKS sedang melaksanakan sekolah kepemimpinan partai gitu ya. Dan Habib itu menyatakan bahwa ya sudah biasa itu kalau Pak Jokowi cawe-cawe kan sudah biasa kata dia, cawe-cawe mulai dari presiden sampai nanti. Biasa, jadi nggak ada masalah, biar aja kata Habib sambil lalu kesannya itu. Nah, pertanyaannya kemudian ketika sampai soal Kaisang bahwa sudah disodorkan menjadi calon wakil gubernur. Nah, ini yang kelihatannya yang kemudian menjadi persoalan. Kalau soal cawe-cawe saya kira itu normatif kita jadi nyebutnya sekarang karena itu sudah jadi rahasia umum. Ya memang seperti itulah Pak Jokowi ya. Nah, ketika dia menyatakan soal Kaisang ini bahwa sudah nyodorkan. Kita lihat saja ujar Abu Bakar Al-Habsyi. Nah, ini soal ini yang kelihatannya sodor menyodor ini. Yang ini memang perlu pembuktian ini ya. Ini kan memang kalau dari beberapa sumber misalnya ada yang sudah menyebutkan semacam itu, tapi buktinya mana? Kalau ditanya buktinya ya tidak ada kan. Dan pada hari yang sama itu kemudian staf khusus Presiden Jokowi yang baru, yakni Grace Natali, yang ini juga sebelumnya adalah wakil ketua Dewan Pembina dari Partai Solidaritas Indonesia, langsung membantahnya. Tidak benar itu Pak Presiden menyodorkan nama Kaisang ke partai-partai. Pak Presiden tidak ikut campur terkait pilkada dimanapun, kata Grace Natali pada hari itu juga ya, hari Kamis, tanggal 27 Juni itu kepada wartawan. Persoalan pilkada adalah ranah partai, Pak Presiden fokus mengerjakan tugas kepresidenan sampai Oktober mendatang. Urusan pencalonan pilkada bicara soal popularitas dan jumlah kursi masing partai, kuncinya di situ, diskusinya di situ, bukan di presiden, lanjut Grace Natali. Pernyataan Grace Natali ini juga sangat normatif ya. Kalau kemudian menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak campur tangan dan sebagainya, semua diserahkan pada partai, kan Pak Jokowi juga selalu menjawab seperti itu. Ketika kemarin ditanya oleh wartawan Pak Jokowi soal pilkada itu, katanya ya itu urusannya diserahkan pada partai-partai politik, begitu kata Pak Jokowi. Nah, pada hari yang sama itu kemudian Kaisang juga memberikan penjelasan kepada media. Bahkan ini pernyataannya sangat keras dan juga panjang lebar. Menurut Kaisang, Pak Sekjen PKS ini tidak bicara sesuai fakta. Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai politik. Silahkan cek atau sebut nama partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi. Cara-cara seperti ini tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik. Wah, ini Kaisang sampai menilai bahwa Sekjen PKS ini melakukan kebohongan pada publik. Wah, berat ini urusannya. Kaisang mengatakan kewenangan untuk mengusung calon itu ada pada ketua umum partai, dan dia menduga ini pernyataan dari Abu Bakar Al-Habsyi ini upaya dari PKS untuk menutup pintu ya bagi koalisi dengan PSI. Dia menyimpulkan seperti itu. Memang sebelumnya sempat muncul pernyataan dari Presiden PKS Ahmad Saiku bahwa PKS itu ditawari untuk menjadi calon wakil gubernur dari Ridwan Kamil ya pada pilkada nanti. Itu tawarannya katanya datangnya dari koalisi 02. Jadi
memang agak sedikit berbeda ya, bukan berpasangan dengan Kaisang, tapi, justru, PKS yang ditawari untuk berkoalisi dengan, 02. Ya 02 berarti ada juga PSI ya. Nah, menurut Kaisang, PSI itu kan punya kursi, di Jakarta lumayan tuh ada 8 kursi, dan kata dia, nah ini bahasa, Kaisang nih juga, banyak partai yang menyodor-nyodorkan jagoannya agar didukung oleh PSI. Pernyataan sekjen PKS mungkin tidak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya nggak apa-apa juga kata dia. Soal menyodor-nyodorkan, namanya untuk diusung PSI ini kalau, fakta sebelumnya bukan seperti itu, justru ada yang menyodor-nyodorkan nama PSI agar dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Itu setidaknya yang disampaikan oleh Ketua Umum, Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Itu pengakuan dia ya kalau ini bukan fitnah ya. Kaisang, menyatakan bahwa sebagai Ketua Umum dia itu memiliki kewenangan untuk menentukan calon yang akan diusung oleh PSI. Wah keren banget ini. Dan dia meminta untuk tidak membawa-bawa nama Jokowi. Ini yang sebenarnya, oke ketua umumnya memang secara resmi disebutkan Kaisang, tapi PSI sendiri ngaku itu bahwa PSI itu partainya Jokowi. Jadi kalau partainya Jokowi ini apa lebih tinggi dari ketua dewan pembina nih, owner ya, gitu. Coba deh selalu kan sebutnya itu, dalam tagline-nya atau dalam jingle-jingle-nya itu atau dalam iklan-iklannya selalu menyebut partainya Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu pemilik, PSI. Jadi nggak tepat juga kalau bahwa Pak Jokowi itu tidak, ikut campur, tidak, punya hak atas nama PSI, itu kewenangannya, dari Kaisang. Karena kalau sebagai pemilik ya suka-suka dia dong. Ketua umum itu mungkin bisa dianggap cuman hanya sebagai eksekutif saja begitu ya. Tapi kalau kata Kaisang yang menentukan siapa calon yang akan diusung oleh PSI itu kewenangannya, ketua umum. Ya, jadi, jangan bawa-bawa presiden lah, yang ketua umum kan saya, kata dia. Nah, ini imbauan dari, Kaisang bahwa kompetisi pilkada itu sebaiknya dijauhkan dari penyebaran berita bohong. Itu merugikan masyarakat, terlebih lagi kata dia akan merugikan pihak yang suka menyebar berita bohong seperti itu. Masyarakat kita itu sudah, cerdas, kata dia. Ini pernyataan dari, Kaisang ya. Ternyata bukan hanya dari, Kaisang yang, membantah soal itu. Zulkifli Hasan, ya Ketua Umum Partai Amanat Nasional juga mempertanyakan dari mana Abu Bakar Al-Habsyi, sekjen PKS ini bisa mendapatkan informasi semacam itu. Kok sepertinya seolah-olah dia sudah bertemu dengan Pak Jokowi, kata dia. Nggak betul, yang nyuruh-nyuruh tuh, kata Zulkifli Hasan di DPP PAN, hari Sabtu kemarin, tanggal 29 Juni 2024. Zulhas menyatakan sekjen PKS itu tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Jokowi. Jadi dia mempertanyakan, dari mana gitu ya, yang ngomong siapa? Nggak benar, kapan sekjen PKS itu ketemu Pak Jokowi? Tahu dari mana dia, kapan ketemunya kok kayak pernah ngobrol gitu? Nggak pernah. Saya ketemu, maksudnya dia yang ketemu sama Pak Jokowi dan pernah menanyakan soal itu, pernah nanya kata dia. Memang seperti pengakuan Zulkifli Hasan sebelumnya, katanya dia pernah, bertanya soal, Kaisang ini dicalonkan pada waktu itu kan udah setahun yang lalu ya, itu, Zulkifli Hasan mengaku bahwa dia mengusulkan agar, Kaisang itu dipasangkan dengan putrinya, Zita Anjani itu menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, DKI. Tapi pada waktu itu Pak, Jokowi katanya tidak setuju gitu ya. Nah tapi itu kan pertanyaan sebelum kemudian ada putusan dari Mahkamah Agung. Saya kira kan situasinya sekarang sudah berubah dan juga orang tahulah bahwa keputusan Mahkamah Agung itu pasti ya seperti halnya, ketika lolosnya nama, Gibran di Mahkamah Konstitusi itu ada cawe-cawe dari Pak Jokowi. Rasanya nggak ada angin, nggak ada hujan, kenapa tiba-tiba kok, Partai Garuda itu mengajukan, judicial review ke Mahkamah, Agung, dan yang di judicial review itu adalah, peraturan, KPU atau PKPU gitu ya, tentang batas usia, 30 tahun, yang semula itu, pada waktu pendaftaran sebagai calon diubah pada waktu pelantikan. Jadi menurut Zulhas tidak benar kalau Pak Jokowi itu menyodor-nyodorkan, Kaisang ke, partai politik. Justru kata dia, malah, partai politik yang membutuhkan Kaisang. Ini ini menarik ini ya, apa yang dinyatakan oleh Pak Zulkifli Hasan ini sama dengan seperti pada waktu, pencapresan, Gibran pada waktu itu kan juga banyak nyebut bahwa Pak Jokowi ini yang, mencarikan pekerjaan untuk anak-anaknya begitu ya.
Tapi kemudian dari Gerindra malah membantah, menyatakan bahwa yang meminta itu Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri menyatakan seperti itu, bahwa dia yang meminta Gibran ke Pak Jokowi untuk mewakilinya, dan kemudian kan Pak Prabowo menyatakan kan tidak salah kan pilihan saya pada waktu itu, ingat ya, dalam sebuah kampanye Pak Prabowo menyampaikan semacam itu. Nah, rupanya ini walaupun sudah ada bantahan-bantahan dari Kaisang sendiri, Grace Natali, dari Pak Zulkifli Hasan, dari Gerindra ini juga seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Umumnya Habibur Rahman, menyatakan bahwa agak mirip tapi versinya berbeda. Dia membantah kalau itu ada disodor-sodorkan, kan sudah dibantah oleh PSI kata dia begitu, dan juga sudah dibantah oleh Istana Grace Natali. Dan tapi kalau menurut Habibur Rahman, memang nama Kaisang itu muncul dari grassroots di Partai Gerindra. Tapi kata dia, prosesnya di Partai Gerindra itu untuk pencalonan itu cukup panjang ya, mulai dari grassroots diusulkan oleh DPC kemudian diusulkan oleh DPD Jakarta maksudnya, dan kemudian dari DPD Jakarta diusulkan ke DPP, dan yang memutuskan nantinya Pak Prabowo Subianto, itu kata Habibur Rahman. Tapi setelah diputuskan di partai pun belum selesai, karena itu harus dibicarakan lagi dengan partai-partai koalisi. Jadi prosesnya cukup panjang. Rupanya semua pernyataan-pernyataan tadi nggak cukup ya gitu. Itu setidaknya menurut penilaian dari Ngabalin ya. Di Istana Presiden kemarin hari Jumat itu, Ngabalin menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Habsyi itu merupakan upaya untuk menyebarkan isu yang mendiskreditkan putra Presiden Jokowi. Dan itu kata dia itu ya fitnah. Dan menurut dia setiap orang itu, kalau katakanlah misalnya kalau kemudian Kaisang betul ingin maju menjadi calon wakil gubernur atau bahkan calon gubernur di Jakarta, setiap orang memiliki hak berdemokrasi yang sama. Jadi kata dia janganlah menyebar fitnah. Ini jadi serius ya ini. Pernyataan yang terkesan tadi sambil lalu dan ditanya oleh wartawan dari Sekjen PKS itu. Tetapi kalau saya baca komentar-komentarnya ini di media sosial maupun di setiap kali ada berita-berita yang berkaitan dengan soal itu, publik itu cenderung lebih percaya pada Abu Bakar Al-Habsyi. Padahal kan dia hanya ngomongin sambil lalu, dan sementara ini yang lain membantahnya sangat serius ya, mulai dari Grace Natali, bahkan Kaisang Pangarep sendiri, Zulkifli Hasan, Habibur Rahman dari Gerindra, dan kemudian Ngabalin ikut nimbrung. Dan kemudian Ngabalin ikut nimbrung. Kalau Anda percaya siapa? Silakan tulis komentarnya ya. Saya Sunan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.